Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pastikan warga dapat menggunakan hak pilihnya. KPU Lombok Timur distribusikan logistik menggunakan perahu nelayan ke pulau terluar. Dua pemuda di Lombok Timur diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Pastikan keamanan menjelang pilkada. Kodim 1608 Bima memusnahkan belasan senjata api dan senjata tajam hasil sitaan operasi teritorial terpadu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah menerima sejumlah aduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan paslon peserta pilkada. Ibu per kakak. Bawaslu mencatat aduan tersebut berupa dugaan politik uang dan pembagian sembako untuk mengajak masyarakat memilih paslon tertentu. Petugas masih mengusut aduan tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi warga dan alat bukti untuk dilaporkan kepada penyelenggara pilkada. Bawaslu meminta penyelenggara dan pihak terkait meningkatkan pengawasan di tingkat kecamatan hingga desa untuk mengantisipasi dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang. Terkait dengan money politik ini, memang belum ada sih laporan resmi yang masuk ke kami terkait adanya misalnya ya seperti apa istilahnya serangan pajar dan sebagainya. Cuman baru ada informasi awal yang dikirim lewat WhatsApp bahwa ada pembagian barang gitu ya, misalnya kayak sembako gitu. Ada juga yang memberikan informasi lewat WA bahwa ada pembagian uang di beberapa tempat. Nah itu yang kami coba untuk telusuri dengan juga melibatkan Panwascam dan BKD di kecamatan maupun di desa untuk kemudian menelusuri terkait dengan informasi tersebut. Bawaslu berjanji akan menegakkan aturan jika aduan tentang politik uang tersebut terbukti dengan menerapkan pasal 187 huruf A nomor 10 tahun 2016 dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kastim, para perwira, bintara Tamtama. Kodim 1608 Bima memusnahkan belasan senjata api rakitan dan senjata tajam hasil sitaan aparat dalam operasi teritorial dan cipta kondisi selama tahun 2024. Pemusnahan senpi, sajam, dan anak panah dilakukan dengan dipotong menggunakan mesin gerinda. Aparat juga memusnahkan 714 botol minuman keras pabrikan dan 21 jerigen minuman keras tradisional yang diduga kerap menjadi biang keributan dan gangguan keamanan. TNI berharap operasi cipta kondisi yang digelar dapat mengurangi potensi gangguan keamanan dan menjaga stabilitas sosial menjelang pilkada serentak. Barang-barang di depan kita ini adalah merupakan salah satu penyebab daripada terjadinya situasi kondisi yang tidak kondusif, sehingga kita melaksanakan operasi cipta kondisi dan dapat kita peroleh hasilnya, yaitu beberapa pucuk senjata api rakitan serta minuman keras sejumlah 714 botol dan 23 jerigen yang hari ini akan kita musnahkan. Pemusnahan senjata api dan minuman keras tersebut sebagai komitmen aparat untuk memastikan terciptanya keamanan dan kelancaran saat pesta demokrasi di daerah. Dari Kota Bima, Tim Liputan melaporkan. Dua pemuda bernama Angga Kurniawan 21 tahun
dan Hamzan Wadi 30 tahun digerebek tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya ditangkap di rumahnya di Desa Toya, Kecamatan Aimal atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya kiriman paket narkotika dalam jumlah besar. Keduanya sempat mengelak karena polisi tidak menemukan barang bukti di rumah para tersangka. Namun setelah diinterogasi, polisi akhirnya menemukan barang bukti 5 kg sabu-sabu yang disembunyikan di tengah sawah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Barang haram tersebut diduga dikirim dari Batam dan rencananya akan dijual ke sejumlah wilayah untuk persiapan malam pergantian tahun. Dari hasil keterangan sementara, memang ini adalah sindikat antar provinsi. Namun untuk keterlibatan yang lainnya masih kita dalami. Apakah dia pengedar ataukah dia bandar masih kita dalami. Namun dari hasil keterangan sementara kita dapati memang barang bukti tersebut bertujuan untuk diedarkan di daerah Lombok Timur. Untuk penangkapan ini sendiri memang sudah TO kami, sudah lama kita TO. Dan ini sendiri memang kita merupakan komitmen dari Polda NTB, terutama Polres Lombok Timur, sebagai astacitanya Pak Presiden Prabowo, di poin ke-7 merupakan penanggulangan dan pencegahan narkotika itu sendiri. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pria berinisial WN 39 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap di rumahnya saat menunggu kiriman ganja yang dipesan secara online. Polisi menyita paket ganja seberat 333,61 gram sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat tentang adanya paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa pengiriman antar daerah. Menurut keterangan tersangka, ganja tersebut dipesan untuk dijual dan sebagiannya dikonsumsi sendiri. Pelaku berinisial W di alamat sesuai dengan TKP, yang mana pelaku ditangkap pada saat sesaat setelah menerima paket narkotika jenis tanaman jenis ganja, yang mana berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan membeli ganja secara online. Tersangka dijerat pasal 114 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.